Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Kliwon Rahasia Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bang, katanya mau datang. Ada yang ingin aku tanyakan dan katakan, ujar Zara melalui telepon. Nanti abang akan datang di waktu yang tepat, saud Devan. Zara yang mendengus kesal, lalu mematikan sambungan telepon secara sepihak. Zara tersadar ia kembali linglung. Jika di depan Weni, ia seakan hilang kesadarannya. Entah mengapa, tapi ia seakan terhipnotis. Semuanya tambah aneh. Sebaiknya malam ini aku izin sama Mbak Weni untuk pulang ke rumah Mama. Siapa tahu dia mengizinkan. Rasanya lelah sekali menghadapi semua ini, gumam Zara. Tunggu, Ibu. Zara baru teringat akan ibu mertuanya. Tapi saat ia hendak menolong sang mertua, pikirannya tiba-tiba kosong. Entah kenapa, tapi itu semua nyata. Gimana kalau ibu jadi korban selanjutnya? Ya Allah, Mbak Weni juga akan menumbalkan ibu Mas Satria. Dan kenapa Mas Satria sama sekali tidak membela? Rentetan pertanyaan itu terus memenuhi isi kepalanya. Apa aku tolong ibu dulu? Tapi aku tidak punya kekuatan apapun untuk melawan Mbak Weni. Zara semakin dibuat dilema. Zara kembali mencari keberadaan buku yang ia ambil semalam. Ia harap pada petunjuk di sana. Buku yang terlalu tebal itu dibuka. Zara terus mencari halaman yang bisa membantunya. Nah, ini dia. Penganut akan melemah jika tubuhnya ditaburi garam. Gumam Zara membaca tulisan di buku itu. Tunggu, aku masih bingung dengan teka-teki ini. Mengapa Mas Satria dibaringkan di atas ranjang atas pemujaan? Dan jika Mas Satria juga seperti mayat hidup? Dan ingatan Zara kembali terngiang saat samar terdengar ibu mertuanya menolak jika Satria yang ada di hadapannya bukanlah Satria yang asli. Aku pernah bertemu dengan Mas Satria dulu, dan setauku dia memang memiliki tanda lahir di lehernya. Tapi yang sekarang ibu bilang tidak ada. Lalu kemana Mas Satria yang asli? Halusinasi itu berhasil membuat Gani ketar-ketir. Jasad Nurma sebenarnya masih berada di rumah lama. Sejauh mana kau berlari, Gani? Takdirmu akan tetap kembali untuk membayar dosamu, gumam Weni. Weni sengaja membuat sebuah tipuan, yaitu meletakkan mayat Nurma di rumah Gani sebagai peringatan. Jelas itu bukan mayat Nurma yang asli. Itu hanya jelmaan iblis yang diperintahkan oleh Weni untuk menakut-nakuti Gani. Siang itu, warga digegerkan dengan penemuan mayat Nurma di rumah Satria yang dulu. Berawal dari seorang warga yang mencium bau bangkai, hingga mereka masuk rumah itu dan menemukan mayat Nurma tergeletak tak jauh dari pintu utama. Wah, kayaknya ini perbuatan si Weni. Kampung kita jadi gak aman semenjak kedatangan dia, teriak Lilis, tetangga Satria memprovokasi. Suasana pengevakuasian jasad Nurma berlangsung ricuh. Para warga terus menghakimi Weni sebagai dalang dari semua kasus yang terjadi belakangan ini. Tenang dulu, kalian jangan gegabah. Tidak baik menuduh orang sembarangan. Apa kalian punya bukti kalau Mbak Weni yang melakukan semuanya? Semua warga terdiam saat tetua di kampung sana datang menengahi. Tapi kan aneh, Pak. Masa iya? Dulu dia wanita miskin yang gak punya apa-apa, tiba-tiba datang setelah hilang dengan keadaan kaya mendadak pula. Mana ada yang bisa kaya sekaligus seperti itu?
Pasti dia menganut ilmu hitam. Dia menumbalkan warga kampung, bahkan keluarganya. Benar semua. Teriak warga kampung serentak. Feren yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam mematung. Mereka melakukan kesalahan besar. Mereka bodoh. Iblis itu akan datang menyerang mereka semua. Feren membatin. Ia nampak ketakutan. Ia tahu betul Weni jika sudah merasa tersinggung. Feren memang tak terlalu mengenal Weni, tapi ia tahu jalan hidupnya selama di kampung ini. Dari awal dia datang menjadi sosok lemah lembut, hingga ia hilang dan kembali dengan sosok yang berubah secara drastis. Sementara Pak Tetua di sana masih sibuk menenangkan warga, dan sebagian warga lainnya mengevakuasi jasad Nurma. Feren masih berdiri mematung di belakang kerumunan warga. Lebih baik ada salah seorang warga yang memberitahu perihal keadaan Nurma pada Cak Yanti dan keluarganya, usul Pak RT. Lebih baik kita semua saja pergi ke sana, sekalian mendemo iblis itu agar pergi dari sini, ujar Cak Lilis, kembali memperkeruh suasana. Cak Lilis, berhenti memperkeruh suasana. Jangan terus memprovokasi warga agar main hakim sendiri. Kalau ada apa-apa, kita semua yang kena imbasnya, tegur Pak RT berharap semuanya bisa tenang. Cak Lilis hanya mencepik sembari melibat tangan di dada. Dia terus menggerutu merasa dirinya paling benar. Sementara Pak RT ia memilih turun tangan langsung untuk memberitahu keluarga Nurma. Siap-siap, dia akan datang. Ada harga yang harus dibayar, bisik Feren di telinga Lilis, membuat bulu kuduk Lilis meremang. Kamu orang gila. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Pergi sana, hardik Lilis. Walau nampak sekali gurah takut di wajahnya, gelagatnya juga mencerminkan kalau dia sedang was-was. Sementara Feren ia hanya menyeringai, membuat nyali Lilis menciut seketika. Feren menjadi aneh setelah kepergian ibunya. Suara bel berbunyi. Zara yang tengah sibuk berkutat dengan peralatan dapur gegas berlari untuk membukakan pintu. Sebentar, teriak Zara sembari mencuci tangan di wastafel. Baru saja Zara hendak menghampiri pintu utama, tampak Weni keluar dari dalam kamarnya dengan wajah dingin. Zara memperlambat langkahnya, mengekor di belakang Weni. Ya, ada apa? Tanya Weni saat melihat Pak RT sudah berada di depan pintu. Maaf Mbak Weni, kedatangan saya ke sini untuk memberitahu pihak keluarga Nurma. Tadi warga menemukan jasad Nurma di rumah lama Satria, dan sekarang sedang dalam proses pemakaman, pungkas Pak RT. Weni hanya mengangguk mengiyakan. Nanti akan saya diberitahukan pada ibu dan Mas Satria. Ada hal lain lagi? Sudah Mbak, hanya itu. Kalau begitu saya permisi ya, sahut Pak RT tergagap. Ia bahkan tak berani menatap wajah Weni. Tanpa bicara apapun lagi, Pak RT pun pulang. Sarah, panggil Weni, membuat suaranya menggema di sisi ruangan. Iya Mbak, sahut Zara seraya berlari menghampiri. Weni duduk di sofa single dengan kaki disilangkan. Tolong kamu ke kampung untuk menghadiri pemakaman Nurma. Katakan kalau pihak keluarganya yang lain sedang ada urusan, tidak bisa diganggu. Tita Weni. Zara mengangguk patuh. Lagi pula ia hendak mengambil motornya yang dibawa Nurma. Baik Mbak. Setelah menyetujui, Zara hendak menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Sekarang Zara, Tita Weni penuh penekanan, membuat Zara urung melangkah pergi ke dapur. Baik Mbak. Tanpa berpikir panjang, Zara akhirnya pergi menyelesaikan perintah Weni, walaupun hatinya sedikit dongkol karena harus pergi dengan jalan kaki. Sesampainya di sana,
Jenazah Nurma sudah berada di pemakaman dan hendak dikebumikan. Kedatangan Zara memancing bisik-bisik para warga. Sedangkan Zara tak peduli. Ia masih tetap mengikuti acara pemakaman hingga selesai. Hei Zara, mana keluarga kamu yang lain? Masa ibunya gak datang? Dan itu, si Weni dan si Satria kemana? Mereka dan keluarganya. Suaminya juga gak tahu kemana tadi. Disusulin Pak Halim. Cerocos Lilia julid. Cek, kalau nanya itu satu-satu, jangan main nyerocos aja kayak kereta api. Pusing jawabnya, ketus Zara. Ia sebal karena Cek Lilis mengerangnya dengan rentetan pertanyaan yang ia saja bingung kenapa. Ya udah, kenapa? Saut Lilis walau tak terima. Bukan urusan Anda, jawab Zara seraya mendekatkan wajahnya ke hadapan Lilis. Kamu ini emang gak pernah diajarkan sopan santun apa ya? Tangkis Lilis tak terima. Ia bahkan hendak menampar pipi Zara. Namun tiba-tiba saja tangannya dicekal dari arah samping. Apa urusanmu? Tanya Weni yang tiba-tiba saja datang. Ia masih tetap mempertahankan cekalan tangannya. Lilis terus beringis menahan sakit. Lepasin Wen. Kamu ini apa-apaan sih? Gak sopan tau. Cerocos Lilis, namun tak digubris oleh Weni. Aku tidak pernah mengganggumu. Jika kau ingin ikut bermain, tunggu giliranmu tiba. Aku tidak akan melupakanmu. Bisik Weni di telinga Lilis, membuat tubuh Lilis menegang seketika. Lidahnya bahkan terasa keluh. Tanpa berkata apapun lagi, Weni berlalu pergi. Zara yang melihat kedatangan Weni tak banyak bicara. Ia masih diam menatap jenazah Nurma dikebumikan. Jangan buka mulutmu untuk hal lain yang tidak penting. Aku tidak akan bawamu. Jadi, jangan sekali-kali ikut dalam permainanku. Bisik Weni di telinga Zara. Sebelum ia pergi, Zara mengangguk faham. Sepulang dari pemakaman, Zara mampir ke rumah lamanya. Tampak motor kesayangan Zara masih terparkir di teras rumah. Saat pintu dibuka, bau bangkai menyeruak memenuhi sisi ruangan. Zara hampir batuk-batuk menahan bau busuk yang teramat tajam. Saraya mengebas-gebaskan tangannya. Zara berniat mencari kunci motor yang ternyata berada di meja makan. Darah yang mengering di tembok dan semua barang yang berantakan membuat Zara semakin risih terdiam diri di sana. Kemana Gani? Pasti dia kabur karena tak ingin ikut terseret. Gumam Zara bermonolog. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Zara lantas bergegas pergi. Berlama-lama berada di sini membuat perutnya terasa mual. Rencananya ia ingin pulang sebentar ke rumah ibunya, tapi urung ia lakukan karena hari semakin gelap. Zara lalu memilih kembali ke rumah Weni. Kalau aku pulang, mungkin baru bisa kembali lagi besok. Kasihan ibu, kayaknya dia tertekan berada di rumah Mbak Weni. Lebih baik aku pulang aja. Pungkas Zara akhirnya. Ibu, aku datang. Yanti tersentak mendengar suara siapa yang datang. Jujur, ia sangat takut dengan kehadiran menantunya saat ini. Ia tahu jika Weni berniat jahat padanya. Mau apa kamu? Sentak Yanti. Tidak bu, aku hanya rindu caci makimu. Biasanya tidak ada hari tanpa makian ibu. Aku rindu sekali. Cerocos Weni seraya duduk di sebelah Yanti. Pergi kamu, dasar manusia iblis, hardik Yanti. Ia lalu meludahi wajah Weni. Bukankah itu perilaku yang sangat tidak sopan, Bu?
Apa orang tuamu tidak mengajarkan apa itu sopan santun? Weni mengelap air ludah mertuanya itu menggunakan sapu tangan, lalu dilemparkan ke wajah Yanti hingga membuat Yanti kaget. "Menantu sialan!" Membuat Yanti kesal. Weni terbahak mendengar umpatan Yanti barusan. "Bu, aku yakin kamu tahu jika aku akan menghabisimu. Tidakkah kamu mau berusaha membujukku? Atau untuk sekedar merayu menantumu ini agar aku melepaskanmu dan ibu bisa selamat?" Usul Weni memberi saran. Yanti masih dengan congkaknya mengangkat wajah di hadapan Weni. "Cih, tidak sudi aku memohon pada iblis sepertimu," tolak Yanti mentah-mentah. Weni tersenyum kecil, lalu meraih pisau yang letaknya tak jauh dari sana. "Tidak akan seru jika hanya menggunakan ini." Weni meletakkan kembali pisau itu, lalu beralih pada sebuah golok tajam. Weni mengusap-usapkannya di wajah Yanti. Mau apa kamu?" Wajah Yanti memegang. Benda tajam itu terus menggerayangi wajahnya. "Tidak apa, hanya saja benda mainanku ini ingin berkenalan dengan ibu." Dan kres, jemari Yanti terpotong. Jeritan histeris itu terdengar jelas dan memilukan. Yanti melihat tangannya yang buntung. Ia tidak menyangka nasibnya akan menjadi seperti ini. "Sekarang aku tanya, kau ancam apa Simbo? Weni menjambak rambut Yanti secara kasar. Yanti masih tampak berderai air mata. "Apalagi maksudmu? Aku sama sekali tidak mengancam wanita tua itu." Laki Yanti tak terima. Ia bersikukuh menahan egonya. "Cih, kalian pikir aku bodoh? Kalian mengancam Simbo, lalu menuduh Mbak Hana yang membalari uang warisan keluargaku. Selicik itu kan kalian?" Hardik Weni penuh marah. "Bukan aku, ini Degani. Dia juga yang telah melenyapkanmu, dibantu oleh Ratna. Jadi kau cari saja mereka, bunuh mereka. Jangan aku. Aku sama sekali tak tahu apa-apa." Yanti terus membela diri, membuat Weni semakin muak. "Aku tahu, menantu dan ponakanmu itulah yang sudah mencoba melenyapkanku. Dan itu atas dasar perintahmu. Kau pikir aku bodoh?" Bentak Weni kalap. Ia tak bisa lagi bersikap dingin. "Aku bisa berusaha membuat kalian bisa menerima aku. Semua aku lakukan untuk kalian. Bahkan aku sendiri tersiksa atas semua kehendak kalian yang tidak tahu malu itu. Aku juga tahu kalau kalian merampas warisan pemberian orang tua kandungku. Aku diam. Aku tahu. Tapi aku diam karena aku tidak mau membuat masalah. Tapi kalian serakah. Kalian malah mencoba melenyapkanku dan menjodohkan suamiku dengan orang lain. Kalianlah iblis sebenarnya." Keluar sudah semua hal yang menyakiti hati Weni selama ini. Hal yang selalu ia pendam sendirian. Malam ini ia tumpahkan semuanya. Ia lampiaskan pada orang yang sudah menyakiti hatinya. Yanti tak mampu lagi berbicara. Tubuhnya lemas melihat Weni semakin murka. Darah segar terus mengalir di jarinya, membuat ia kehilangan banyak darah. "Weni, tolong. Bagaimanapun juga, aku mertuamu, ibu suamimu yang mengandung dan melahirkan suamimu. Tolong, lepaskan ibu. Tolong bantu ibu mengobati luka ibu. Ibu sudah tidak kuat lagi." Rintih Yanti melemah. "Apa? Aku tidak salah dengar, Bu? Tolong. Sejak kapan ibu meminta tolong?" Weni berjalan mendekat. Ditatapnya wajah Yanti yang semakin memucat.
Aku tidak peduli. Setelah berucap demikian, Weni lalu pergi, meninggalkan mertuanya sendiri meraung menahan sakit. "Bang, Ara boleh minta tolong gak?" Seloro Zara melalui seberang telepon. "Katakan, apa yang bisa membantu?" "Tolong Ara titip ayah ya. Ternyata ayah diguna-guna oleh ibu, sehingga kuku hendak menikahkanku dengan Mas Satria. Mereka tak boleh tahu." "Sudah kuduga, biarkan saja. Mereka akan menanggung akibatnya. Sekarang kamu jangan banyak pikiran. Istirahat yang cukup, jaga kesehatan." "Baiklah bang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan juga. Akan kubicarakan nanti kalau sudah bertemu. Dan bang, aku masih penasaran. Bukankah waktu itu Mbak Weni hilang dalam keadaan hamil? Lalu kemana bayinya?" tanya Zara yang masih terus memikirkan hal itu. "Sudahlah, itu bukan urusanmu. Biarlah itu menjadi urusan Weni. Kamu hati-hati. Jangan terlalu gegabah dalam segala hal, karena semua itu akan mencelakaimu." "Tapi aku penasaran bang." "Simpan rasa penasaranmu itu untuk nanti. Sekarang keselamatanmu nomor 1. Bertahanlah hingga permainan selesai." Gani akhirnya sampai di tempat tujuan, di mana tampak sebuah rumah berukuran minimalis, bercat kuning cerah. Di sana adalah tempat di mana Ratna tinggal. "Ratna?" panggil Gani tak sabar, seraya terus menggedor pintu rumah. Sementara sang pemilik rumah masih tak kunjung membuka pintu. "Ratna, buka pintunya, Ratna." panggil Gani lagi, kini semakin tak sabar. Tak berselang lama pintu terbuka, menambahkan seorang wanita yang usianya seumuran dengan Gani. "Ngapain kamu di sini?" tanya Ratna panik. "Ratna, Nurma sudah mati. Kita bisa menjalin hubungan kita kembali seperti dulu." ujar Gani begitu ia melihat kembali wajah Ratna, sedangkan Ratna terlihat panik. "Tidak, sekarang kamu pergi. Aku sudah punya kekasih. Jangan sampai Mas Agam tahu kalau kamu di sini." tolak Ratna kuku. Ia nampak begitu panik melihat kedatangan Gani. Apalagi ia sudah tahu kalau Weni akan menghabisi mereka satu persatu. "Apa kamu bilang enggak? Kamu bilang akan tetap sama aku, Rat. Sekarang Nurma sudah gak ada. Kita bisa bebas melakukan apapun. Ayolah." Gani menerobos masuk ke rumah Ratna. Meski Ratna terus menghalangi, tapi tak membuat Gani cerah. Gani bahkan menerobos masuk ke kamar Ratna. Ruangan bernuansa hijau muda itu nampak bersih dan rapi. Ratna mengekor dari belakang mencoba membuat Gani keluar dari rumahnya. "Ratna, ayolah, aku rindu." Gani mendorong lembut tubuh Ratna hingga terbaring di atas ranjang berspray abu itu. Lalu dengan brutal, ia menciumi seluruh tubuh Ratna dengan penuh nafsu. Ratna yang awalnya menolak akhirnya luluh. Ia turut membalas permainan Gani. Ratna mulai membalas semua yang dilakukan Gani. Hasratnya pada Gani yang ia tahan selama ini akan tuntas sekarang. "Kau juga merindukanku kan, sayang?" bisik Gani di telinga Ratna. Di awal permainan mereka, "Aku sangat merindukanmu. Aku rindu permainan panasmu, sayang. Hanya kamu yang bisa membuatku tergila-gila dengan permainanmu. Ayo lakukan sekarang. Aku sudah tak bisa menanya lagi." racau Ratna. Keduanya pun melakukan hal terlarang itu dengan sangat panas. Lenguan keduanya terdengar saling bersahutan. Sementara seorang pria di luar melihat pintu yang terbuka dan suara desahan yang amat ia kenal. Dan brak, pintu kamar Ratna didobrak secara paksa saat Agam datang dan mendengar suara lenguhan pacarnya dari dalam kamar. "Dasar jalang, sini kau!"
umpat Agam murka. Ia langsung menjabak rambut Ratna dan menyeretnya keluar dalam keadaan tanpa busana. Tubuh Ratna dilempar ke kolam renang. Sementara Agam kembali ke kamar dan melihat Gani sudah menggunakan celananya. Dengan amarah yang memburu, Agam menghadiahkan sebuah bogem mentah tepat di wajah Gani. Gani meringis, menyeka sudut bibirnya yang berdarah. Agam kembali meraih sebuah vas bunga dan dilemparkannya di kepala Gani. Iblis, keluar kalian dari sini! Teriak Agam murka. Ratna berenang ke tepian, lalu berlari mencari pakaiannya. Gani juga melakukan hal yang sama. Keduanya lalu minggat. Sebelum Agam melakukan hal yang lebih kecil lagi. Semua ini gara-gara kamu, Gani. Aku sudah mulai hidup tenang dan kamu datang mengacaukan semuanya. Tutur Ratna tak terima. Sesekali ia meringkis merasakan sakit di kulit kepalanya. Sudahlah Ratna, manusia seperti itu untuk apa dipertahankan? Ucap Gani enteng. Ratna terbelalak mendengar jawaban Gani yang begitu menyepelekan. Apa? Matamu? Untuk apa? Kalau tidak ada Agam, aku sudah menjadi gembel karena kalian memakan semua warisan itu. Sementara aku hanya menjadi buronan sekarang. Hardik Ratna. Alah, sudahlah. Lebih baik kita pulang ke kampung. Aku sengaja mencarimu untuk membantuku melenyapkan lagi si Wen itu. Dia membunuh Nurma dan juga semua orang yang menyakitinya. Kita harus lawan dia dan kuasai hartanya. Usul Gani antusias. Aku tidak mau. Kau saja sana. Tolak Ratna seraya membuang muka. Ayolah Rat. Tidak mungkin kamu membutuhkan uang, bukan? Tawar Gani terus meyakinkan. Sudahlah, aku muak. Nanti saja aku pikirkan. Mereka berdua akhirnya menginap di sebuah hotel sederhana yang tak jauh dari sana. Sesampainya di kamar, Ratna langsung merebahkan tubuhnya yang lelah. Gani kembali menciumi tengkuk Ratna, namun ditepis kasar oleh Ratna. Awas, jangan dekat-dekat, bentak Ratna. Baru saja ia hendak memejamkan matanya, tampak potongan kepala Nurma menyembul dari balik lemari. Weni masih membiarkannya anti. Ia belum ingin menghabisi mertuanya itu. Weni juga masih memberi Yanti makan layaknya seorang tawanan. Makanlah. Kamu harus punya tenaga untuk menyaksikan hal-hal menyenangkan nanti. Ujar Weni seraya meletakkan piring berisi makanan. Dengan rakus, Yanti memakan makanan itu, walau ia sedikit kesulitan karena sebagian jarinya hilang. Weni kembali pergi setelah memberikan makanan itu, meninggalkan Yanti sendirian di ruang gelap dan pengap. Mas, aku tahu ini salah, tapi aku tidak rela mereka turut mengambilmu juga. Ini masalahku. Kamu tidak berhak menanggung apa yang tak seharusnya kamu terima. Weni menyeka sudut matanya yang basah di hadapan sebuah dipan kayu bernuansa antik. Zara masih terus mencari keberadaan mertuanya. Biasanya wanita tua itu akan berisik jika ada sesuatu yang tak sejalan dengan pikirannya. Zara terus menyusuri sudut rumah, dari mulai kamar Nurma, kamar mertuanya, dan ruangan lain yang ada di sana. Mbak, lihat ibu nggak? Tanya Zara memberanikan diri. Weni masih berdiam tanpa ekspresi. Mbak, tidak tahu. Daripada kamu sibuk mencari manusia tidak berguna itu, lebih baik kamu ke kamarku. Mas Satria sedang sakit. Tolong kamu rawat dia. Aku sedang ada urusan. Tita Weni. Zara mengangguk patuh. Sebenarnya ia ragu, tapi bagaimanapun juga Satria masih suaminya. Zara beranjak menuju kamar Satria sesaat setelah Weni pergi. Di dalam kamar, nampak Satria yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pucat. Zara lekas mengambil air untuk membersihkan badan Satria. Maaf mas, aku disuruh Mbak Weni rawat mas. Aku izin ya. Pungkas Zara ragu-ragu.
Satria mengangguk samar. Zara lalu mulai mengelap bagian-bagian tubuh Satria. Saat ia membersihkan bagian leher, Zara kembali memastikan kalau Satria memiliki tanda lahir seperti saat mereka melangsungkan pernikahan dulu. Zara tidak sengaja melihat sebuah tanda lahir di leher Satria. Namun kali ini tanda lahir itu tidak ada. Zara terkejut. Ia memilih menyelesaikan pekerjaannya, lalu kembali merapikan semuanya. Satria menatap dinding kamar dengan tatapan kosong. "Maaf mengganggu. Kalau Mas butuh apa-apa, panggil saja aku," tutur Zara, walau tubuhnya sedikit gemetar. Saat Zara hendak pergi, tiba-tiba tangannya dicekal oleh Satria, membuat Zara terkejut. "Ya Allah Mas, ada apa?" tanya Zara panik. Satria menatap lekat wajah Zara, namun semuanya terlihat sangat aneh. Lalu tanpa menjawab, Satria melepas sekalan tangannya dan kembali menatap dinding kamar. Zara merasa sedikit lega lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Ia kembali dalam kamarnya. Di sana ia mengatur nafas yang mulai tak karuan. "Itu bukan Mas Satria, aku yakin. Tapi di mana Mas Satria? Dan apa yang terjadi?" gumam Zara. Ia kembali teringat ke masa di mana mereka baru 2 minggu melangsungkan pernikahan. Satria awalnya tak seaneh sekarang. Ia masih nampak hangat sampai hari itu tiba, di mana Satria tak pulang semalaman. Zara terus menunggu kepulangan suaminya. Kondisi di luar saat itu sedang hujan deras. Zara dengan sabar menunggu kepulangan Satria hingga hari kembali menjelang malam. Zara mengintip melalui kaca jendela. Suara seorang sedang menggigil kedinginan. Tampak Satria berdiri di depan rumah dengan keadaan basah kuyup. "Astagfirullah Mas, kamu kemana aja sih Mas? Aku khawatir kamu gak pulang-pulang dari kemarin." Zara berlari mengambil handuk. Sejak saat itu Satria menjadi aneh. Bahkan sejak itu juga Zara menjadi sering mendengar suara desahan di kamar suaminya. Namun Zara buyar saat dering ponselnya berbunyi. Di sana tertera nama Devan. Pria itu mengirim lokasi terkininya. "Apa ini?" kening Zara mengernyit. Tiba-tiba saja Devan mengirimkan sebuah lokasi. Karena penasaran, Zara akhirnya pergi ke tempat lokasi yang dikirimkan Devan barusan. "Mbak, Weni pulang," seru Weni begitu ia datang. Tampak seorang wanita tua sedang duduk di kursi rotan. Dengan terbatuk-batuk ia meraih uluran tangan Weni. "Weni, kamu pulang, Neng?" Simbo memanglah orang Jawa asli dan sekarang menetap di daerah Sunda karena ditugaskan mengurus Weni. "Ya Mbok, maaf, Weni baru pulang." Weni duduk bersimpuh di hadapan orang yang sudah membesarkannya. "Gak apa-apa toh Neng, kamu datang pun Mbok senang sekali." Senyum keriput itu nampak sangat lurus. "Weni kangen Mbok. Weni belum bisa menemukan mama dan adik Mbok." Weni menyadarkan kepalanya di pangkuan Simbo. Dilusnya lembut rambut Weni. "Gak apa-apa, nanti kalau sudah waktunya kalian pasti akan ketemu. Takdir Gusti Allah tidak akan pernah salah." Weni terdiam mendengar penuturan Mbok. Hatinya bergetar mendengar nama Allah. Jiwa dan raganya bahkan sudah dikuasai iblis. Bagaimana caranya ia memohon ampun pada Tuhannya? "Weni lelah Mbok. Weni ingin lepas dari semuanya." "Mbok yakin kamu kuat Neng. Mbakmu sedang berusaha mencarikan tempat yang baik untuk anakmu. Kamu yang tenang ya Neng." Tak terasa air mata Weni mengalir, membasahi kain jarik yang dikenakan Mbok. "Weni kangen kehidupan Weni yang dulu Mbok. Weni lelah harus terus hidup di dalam jurang benci dan dendam. Weni juga gak mau jadi imbas keserakahan keluarga Weni.
Weni pengen tenang, Mbok. Rengek Weni seperti anak kecil. Mboknya tersenyum sembari mengelus lembut rambut Weni. Mbok tahu kamu kuat. Kamu bisa lewatin ini semua. Kamu kuat ya. Nanti kita sama-sama lagi. Sembuhkan suamimu. Dia tidak tahu apa-apa. Zara mematung di balik pohon besar, mendengar percakapan mereka. Jadi anak Mbak Weni masih hidup. Tapi kenapa harus diasingkan? Gumam Zara. Itu karena Weni adalah keturunan ke-6, jawab Devan. Zara baru saja ingat jika iblis itu akan mengincar hingga keturunan ke-7. Iya, aku baru ingat, Bang. Sebenarnya kamu siapanya Mbak Weni sih? Pertanyaan itu tiba-tiba saja meluncur di mulut Zara, sedangkan Devan masih belum memberitahu siapa ia sebenarnya. Nanti kamu akan tahu, Ara, tanpa harus aku memberitahumu. Yang jelas, aku tidak akan melepaskanmu. Aku mencintaimu, Ra. Apapun akan aku lakukan untuk kamu. Devan menatap dalam-dalam wajah Zara yang kini nampak kikuk. Abang bisa aja. Udah, ini kita kesini mau ngapain? Tanya Zara mengalihkan pembicaraan. Devan tersenyum lalu mengecup lembut kening Zara. Parasnya yang tampan rupawan, tinggi badannya yang ideal, berkulit putih dan bersih, rambut berponi, berbibir tebal dan ranum, membuat Zara semakin dibuat luluh olehnya. Bang, hello. Zara mengibas-ibaskan tangannya di depan wajah Devan. Pria itu masih saja menatap Zara dengan senyumannya. Abang, kita... Ucapan Zara terpotong saat Devan memeluk tubuhnya erat. Zara merasa ada yang berbeda dengan Devan kali ini. Devan terus mempererat dekapannya. Zara merasakan hangat dekapan itu, namun sedikit risih, karena bagaimanapun juga ia sudah berstatus istri orang. Aku mencintaimu, Ra. Tolong jangan tinggalkan aku. Apapun yang akan terjadi nanti, karena semua itu aku lakukan karena aku mencintaimu, bisik Devan di telinga Zara. Iya, Bang. Bak terhipnotis, Zara hanya diam mematung. Matanya terpejam merasakan energi positif yang mengalir. Mbok, bilang Mbak Ana, jaga dia seperti anaknya sendiri. Kalaupun ada yang bersedia mengurusnya, aku harap Mbak Ana masih terus menjaga Kaira dengan sepenuh hati. Karena Kaira adalah keturunan ke-7. Ia akan menjadi keturunan yang paling kuat dan bisa mengendalikan iblis itu. Punggas Weni Simbo tersenyum. Pasti mbakmu akan melakukan hal itu tanpa diminta. Mbok tersenyum. Makasih ya, Mbok. Oh iya, Bang, aku mau tunjukkan sesuatu. Zara merogoh tas kecilnya, lalu mengeluarkan buku yang waktu itu ia temukan. Ini, aku temukan di pavilion waktu itu. Sepertinya di dalam buku ini bisa sedikit menjelaskan tentang teka-teki yang sedang berjalan ini. Zara menyerahkan buku itu pada Devan. Bagus, aku sudah lama mencari buku ini. Biar aku pelajari nanti. Devan mengambil buku yang diberikan Zara dan memasukkan ke dalam jaket yang ia pakai. Bang, aku pulang ya. Takut kalau Mbak Weni mencariku. Kamu hati-hati ya. Devan kembali mengecup kening Zara, membuat pipi Zara memerah. Zara memutuskan untuk pulang. Sekarang ia tahu di mana Weni dibesarkan. Ia bisa datang kapan saja kalau dia mau. Siapa tahu Mbok bisa membantunya memecahkan semua teka-teki ini. Di bawah langit sore, Zara melajukan motornya dengan pikiran bergerak camuk. Ia juga sempat mampir dulu ke warung untuk sekedar mencari alasan ketika ia pulang nanti. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini.
Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.